Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pertemuan ketiga. Oke, kita kembali lagi di pertemuan keempat ya untuk literasi teknologi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi, internet dan sosial media. Nah, ini sangat penting ya, apa namanya, ya kita akan lihat perkembangan teknologi dan yang paling penting adalah kita akan bahas juga media sosial atau sosial media ya. Banyak yang pasti semuanya sudah pakai ya sosial media atau ya, salah satu sosial media pasti pernah apa namanya punya lah sampai sekarang juga. Nah, tapi yang apa namanya banyak tidak diketahui bahwa ada juga apa aturan ya, rules yang apa harus diikuti. Kalau di Indonesia itu kita ada undang-undang ITE ya, informasi dan transaksi elektronik. Jadi itu undang-undang atau payung hukum yang mengatur apa namanya apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di internet ya. Oke, nanti kita akan bahas itu di ujung ya. Nah, kita pertama akan membahas dulu teknologi informasi ya, perkembangan sampai ada sosial media seperti sekarang itu seperti apa ya. Jadi itu dimulai dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang sangat cepat ya. Nanti kita bahas evolusinya, terus internet ya, seperti kita ketahui internet sekarang yang kita gunakan itu dulunya seperti apa, terus web browser, internet, pengenalan media sosial dan dampak media sosial ya. Jadi eh, media sosial juga punya dampak yang apa namanya yang sangat besar dalam kehidupan, bahkan kadang atau banyak sekali orang yang tidak tahu apa nama dalam sosial media kan itu juga kalau kalian pertama daftar itu ada term of use ya atau apa namanya ya apa kesepakatan dalam menggunakan misalnya Twitter atau Facebook dan lain-lain itu ada termnya, ada ketentuan-ketentuannya. Nah itu yang kadang nggak pernah kita baca, di skip skip skip, oke gitu ya, oke, apa namanya ya daftar gitu ya. Nah padahal di situ juga memang sudah ada ketentuan-ketentuannya ya secara garis besar. Tapi nanti kita akan bahas juga ketentuan di Indonesia ya khususnya karena kita di Indonesia ada apa namanya undang-undang ITE banyak yang ditangkap polisi ya apa namanya terhadap undang-undang ITE ini. Jadi nah makanya kita harus tahu juga apa yang boleh dan apa yang tidak dalam undang-undang ITE ini ya. Oke, informasi ya, ini pengolahan data seperti yang kita sudah sebutkan kemarin bahwa data yang diolah itu akan jadi informasi ya. Jadi informasi hasil pengolahan data yang memberikan arti atau manfaat bagi penerimanya ya. Nah, tapi bagaimana informasi yang bagus ya, yang bernilai yaitu Pernichen ya, berhubungan dengan keperluan atau masalah si penerima informasi. Jadi ya berhubungan gitu ya, informasi yang diberikan berhubungan dengan keperluan kita atau apa problem solving ya. Yang kedua itu akurat, harus akurat ya, tepat dan tidak bias. Nah ini makanya nanti akan kita bahas juga nanti tentang hoax ya. Terus ada time, ada ketika dibutuhkan, relevan ya. Jadi relevan atau apa memiliki manfaat atau ya relevan sih informasinya dengan apa yang di kita apa namanya yang kita butuhkan ya informasinya. Nah di internet ini kan kita ini sekarang ini kebanjiran informasi ya. Jadi Anda mau tahu apapun itu tinggal apa search di internet itu, search di Google itu pasti banyak sekali apa namanya apa informasi yang bisa Anda dapatkan. Nah, tapi kita kan harus memilah-milah ya informasi-informasi tersebut. Seperti halnya misalnya apa?
Wikipedia ya, itu kan apa namanya, suatu website seperti ensiklopedia ya, yang semua orang bisa berkontribusi untuk menulis itu. Jadi setiap orang bisa mengedit atau menambahkan kontennya. Jadi ya itu memang harus ada verifikasi khusus, karena kalau tidak ya orang bisa sengaja sengaja edit gitu ya. Itu kan jadi nantinya jadi informasinya jadi tidak bagus ya, jadi tidak relevan, tidak bisa jadi salah nanti ketika orang mengutip dari situ. Nah itu yang harus dibenahi juga ya, nantinya kita mungkin dibahas dalam ya sistem mungkin ya. Nah, revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pertama itu ya di teknologi lah ya, revolusi industri. Itu kalau di teknologi informasi dan komunikasi kan informasi ya. Kalau untuk teknologi industri itu ditemukannya mesin mesin uap ya sama James Watt. eh Revolusi industri atau teknologi informasi dan komunikasi itu dimulai di tahun 1455 oleh Johannes Gutenberg. Ya, dia yang pertama menemukan mesin cetak atau printing ya. Jadi di tahun 1455 ya itu ditemukan sistem printing. Jadi ditemukan kita bisa ngeprint koran ya. Kenapa dipakai kertas koran? Karena kertas koran itu kertas yang paling murah gitu. Jadi disebut juga media penny press gitu ya. Jadi ya satu penny gitu ya. Jadi sangat murah gitu. Jadi orang bisa dapat informasi dengan harga yang sangat murah dengan kertas koran itu ya. 1455. Nah, terus 1876 itu Alexander Graham Bell menemukan telepon seperti yang kita gunakan sekarang ya. Sekarang sudah pakai sinyal ya. Kita punya handphone. Nah, itu kalau dulu itu masih pakai kabel ya. Itu Alexander Graham Bell di 1876. Terus 1920 itu penemuan radio siaran ya, 1920. Jadi kita bisa menggunakan sinyal atau gelombang udara ya yang bisa dipancarkan di udara. Yang bisa itu 1920 ya. Terus komputer itu di 1940-an. Nah, ini baru mulai awal perkembangan internet ya. Nah, terus masuk ke industrialisasi, era informasi. Nah, sekarang itu nanti akan masuk ke information society. Maksudnya orang yang kalau di zaman sekarang kan digital age atau disebut zaman informasi ya, era informasi. Nah, itu orang yang punya informasi adalah orang yang yang punya ya lebih berharga informasi itu daripada emas atau kekayaan yang lain. Orang yang punya informasi itu bisa menjadi orang yang berkuasa atau orang yang sangat kaya ya. Nah, teknologi telekomunikasi ini yang menggunakan alat bantu ya. Kalau sekarang kan sudah ya kita sudah bisa merasakan, kita bisa teleponan dengan orang dimanapun kan, video call dan lain-lain ya. Jadi dengan teknologi sekarang ini yang salah satu pakar ilmu komunikasi bilang itu masuk jadi global village ya. Jadi kayak dunia itu menjadi kecil gitu ya, karena kita bisa berjualan, bisa beli dari misalnya dari Cina, dari Amerika, atau kita mau telepon ke sana, komunikasi segala macam itu lebih cepat gitu ya. Bisa kayak kita berada di satu desa yang kecil semuanya gitu ya. Jadi seluruh dunia bisa terkoneksi, bayangkan gitu ya. Oke.
Nah, ini mana mendasar. Salah. Nah, misalnya ini adalah evolusi teknologi komunikasi ya. Jadi sebenarnya yang paling mendorong perkembangan teknologi itu begitu cepat itu adalah teknologi, salah satunya adalah teknologi komunikasi di apa smartphone ya atau di handphone lah. Ini yang paling cepat berkembang. Kalau di teknologi di apa laptop, di PC gitu ya, di teknologi yang lain itu memang berkembang tapi relatif agak lama gitu ya berkembangnya. Nah, tapi handphone ini atau misalnya gitu 80-an itu masih 1G ya. Jadi ini masih voice ya kalau dulu nih jadi apa namanya 1980-an itu sudah ada mobile phone ya. Nah, kayak gitu. Jadi itu masih analog voice ya. Jadi human early mobile phone ini ya. Jadi memang dia hanya bisa telepon aja gitu ya. Jadi ini masih 1G gitu ya jaringannya ya, analog voice. Nah, masuk ke 90 itu sudah digital voice ya, low speed data, terus voice dan ada text, some text ya. Jadi saya masih ingat dulu saya ngalamin juga yang apa namanya 2G ini ya. Jadi pertama saya punya handphone itu dia itu bisa apa telepon sama teks. Teks juga itu masih terbatas ya. Jadi layarnya itu kecil banget. Jadi kalau apa namanya? Kalau nulisnya teksnya panjang itu nanti harus di scroll dulu gitu ya di kayak pager gitu ya kalau dulu. Nah, itu mungkin yang 90-an sampai terus 2000 nih tahun 2000-an baru masuk 3G ya, mobile broadband, high speed data, internet access itu sudah lumayan cepat ya. Di tahun 2000-an itu pakai 3G gitu ya, pakai bisa browsing ya, apa namanya? Pakai kalau dulu mungkin ini BlackBerry mungkinnya yang apa namanya di 3G ini yang apa berjaya dulu karena dia bisa apa namanya banyak orang yang pakai BlackBerry Messenger ya untuk fitur chatnya. Tapi itu saja sih yang apa namanya kelebihan si BlackBerry ini yang dia OS-nya masih OS BlackBerry ya, jadi dia tidak berkembang terus muncullah di 2010-an itu 4G. Nah, ini Android phone sama iPhone sudah mulai masuk, sudah mulai muncul di Indonesia. Nah, ini seperti yang kita punya sekarang itu kan masih 4G ya. Jadi ini lebih cepat, IP based network, high speed internet, streaming, application dan lain-lain. Ya. Kalau dulu belum ada aplikasi atau belum ada seperti apa namanya zamannya masih yang 3G ini masih apa belum ada Android, jadi belum bisa apa namanya YouTube aja kan baru ada di 2005 ya. Jadi di apa namanya belum masuk ke situ ya. Jadi 4G seperti sekarang ya sampai sekarang memang sudah kita mau masuk 5G ya untuk di Indonesia. Sayangnya belum apa ya masih katanya sih masih menunggu eh, perizinan atau segala macamnya itu masih dalam proses ya untuk implementasi 5G. Nah, ini yang nantinya yang di beberapa negara udah ada ini 5G ya, tapi di Indonesia belum. Nah, ini yang akan game changer lah gitu ya. Awal apa namanya kita sudah bahas Internet of Things ya. Nah, 5G ini lebih cepat dari 4G ya. Jadi apa namanya mungkin yang suka main game itu apa di 4G itu lag gitu ya karena transmisi datanya nggak terlalu cepat. Di 5G diharapkan apa namanya itu akan lebih stabil karena dia kecepatannya lebih cepat dari 5G ya. Jadi di 2020 sekarang harusnya sudah masuk tapi memang lagi nunggu perizinan dan lain-lain. Jadi belum terus apa namanya handphone juga kan sekarang sudah mulai
apa namanya, produsen handphone bikin yang 5G ya, apa namanya, yang sudah support 5G, seperti udah ada beberapa handphone Xiaomi, Oppo, Samsung juga sudah ada yang eh, seri S misalnya ya. Nah itu ya akan datang 5G ini mungkin ya mungkin 1 atau 2 tahunan lagi ya, walaupun mungkin secara nantinya akan apa namanya jaringannya dapatnya mungkin pasti di kota-kota besar dulu ya. Oke, jadi ini sensor, sistem, konsumen, government, dan bisnis ini akan sangat terbantu oleh 5G ini. Gitu. Jadi ini jaringan 5G ini akan apa ya? Ya sedikit banyak akan merubah di apa teknologi nantinya ketika kita menggunakan Internet of Things dan lain-lain ya. Karena bayangkan saja misalnya ketika kita pakai Internet of Things, semua apa namanya semua alat di rumah kita terkoneksi pada internet. Nah, gitu ya. Jadi pasti membutuhkan internet yang cepat, dan routernya juga biasanya kalau sekarang apa namanya router ya, kalau kalian apa ya router internet kalian misalnya kalau di rumah, kalau yang bawaan itu biasanya belum bagus ya, tapi apa namanya nanti kalau misalnya sudah banyak alat yang terhubung, banyak handphone, TV segala macam, itu biasanya harus pakai router yang eh, apa MU-MIMO ya, atau yang gigabit router. Jadi itu dia akan lebih bagus untuk apa namanya apa karena semua apa alat terkoneksi pada router. Nah, itu kan nanti akan jadi apa namanya jadi timbul antrian gitu ya, yang ini pengen connect, yang ini pengen connect gitu. Jadi kalau pakai apa router yang lebih bagus itu nanti dia bisa apa namanya mengatur antrian itu supaya tidak antri gitu ya untuk akses datanya. Nah, jadi 5G ini akan transform life gitu, akan merubah dunia ini gitu ya. Nah, ini kecepatannya 2G misalnya itu masih 1 MB per second ya. 1 megabyte per second. Terus 3G itu kecepatannya 0,1 sampai 8 megabyte per second. 4G itu 15 megabyte per second. 5G, nah ini kecepatannya bisa sampai 1 giga sampai 10 gigabyte per second gitu. Jadi ini bayangkan loncatan yang sangat jauh kan, dari 15 megabyte ke 1 giga sampai 10 gigabyte per second. Jadi sangat ya sangat cepat gitu ya. Anda kalau di 5G streaming video HD, Ultra HD 4K itu pasti sangat lancar gitu ya. Oke, nah itu jadi itu yang akan membuat transform live gitu. Jadi kan apa namanya seperti Zoom meeting sekarang kan itu butuhkan koneksi yang lumayan cepat juga gitu ya. Jadi nah ini yang akan nanti kenapa 5G diperlukan ya, ini untuk misalnya sekarang kan seperti pandemi sekarang kita perlu apa koneksi ke Zoom atau segala macam itu pakai internet kan. Nah, ini 5G akan apa namanya lebih enak digunakan, akan memudahkan kita dengan apa kecepatan yang dia miliki ya. Ini enggak salah, standarisasi komunikasi ya. Oke, nah ini internet ya. Jadi kita akan bahas internet. Nah, oke, jadi internet itu adalah interconnected network ya. Jadi dulu itu ketika apa namanya pertama itu internet di apa ya di ini kan di apa internet itu dibuat itu hanya untuk mengkoneksikan satu komputer ke komputer yang lain, itu yang ada di satu universitas ke universitas yang lain gitu ya. Jadi ketika internet pertama dikembangkan ya itu apa namanya
tidak terfikir mungkin sampai internet itu sampai digunakan untuk seperti sekarang ini. Jadi pertamanya hanya ingin mengirim data, terkoneksi nggak nih, misalnya dari satu komputer ke komputer yang lain dengan jarak yang jauh ya. Ternyata bisa terkoneksi. Teruslah dibuat koneksi-koneksi antar komputer yang lain di dalam satu universitas dulu ya, terus dikoneksikan ke universitas yang lain, terus ada lagi sehingga dia eh, semuanya terkoneksi ya di seluruh dunia. Nah, ini sejarah internet. Nah, dimulai dari 1969 ya, itu di ARPANET ya, itu US Defense Advanced Research Project Agency. Jadi itu proyeknya militer Amerika ya. Nah, terus 1880 itu ARPANET dan MILNET. Jadi apa namanya? Yaitu bersama universitas-universitas pertamanya itu mengembangkan apa namanya internet ini ya, mengkoneksikan internet dari satu komputer ke komputer yang lain. Nah, 1982 itu diperkenalkan TCP/IP Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, ini TCP/IP ini adalah apa namanya? Internet Protocol itu alamatnya. Ya, jadi ketika kita terkoneksi ke internet itu setiap device yang terhubung ke internet, mau itu handphone, mau itu komputer, itu punya IP address atau alamat. Nah, karena ketika nanti kita mengirimkan paket ya namanya, jadi ketika kita merequest, misalnya kita mau buka Google. Nah, kita ini meminta apa namanya tampilan Google kan, gitu. Jadi kita ngirim paket ke Google. Nah, Google ini ada di mana gitu ya, komputernya di mana. Nah, itu base-nya itu adalah pakai address gitu, alamat. Oh, alamatnya biasanya pakai angka ya alamatnya. Jadi IP address itu berdasarkan angka. Jadi alamatnya di sini misalnya ya, di 192.168.1.100 misalnya ya. Oh, itu adalah apa namanya si alamatnya. Jadi ketika komputer kita mau ngirimkan data atau merequest data, itu nggak salah alamat gitu ya. Jadi oh, Google ini alamatnya ini. Oh, jadi dia masuk, nanti dia bawa kembali, Google send data ke kita. Oh, ini siapa yang tadi apa namanya request data ini? Oh, ini misalnya ya. Komputer kita IP-nya berapa, nanti masuk gitu ya. Nah, 1983 itu diperkenalkan DNS ya, Domain Name System. Jadi apa namanya si CPIP ini nanti bisa di convert jadi nama ya. Jadi misalnya domain misalnya google.com misalnya. Nah, itu nanti dia akan apa namanya google.com ini apa ininya addressnya gitu ya. Jadi dia akan masuk, oh ini addressnya. Jadi kita nggak harus ngetik apa namanya alamat nomornya gitu ya, alamat IP-nya. Jadi pakai domain name ya. Jadi pakai domain, jadi kita ketik google.com. Nah, itu nanti dia convert langsung IP-nya berapa gitu ya. Terus 86 itu lahir NSFNet sebagai pengganti ARPANET ya. 90-an pengembangan World Wide Web, terus browser ya itu ada. Jadi apa namanya dulu pertama ini yang terkenal itu Yahoo ya sebagai web browser, terus apa namanya web ya, web searching. Terus sekarang kan misalnya Google yang paling banyak digunakan. Yahoo sekarang kalau nggak salah sudah mulai mau tutup ya, karena sudah tidak banyak orang yang menggunakan dan lain-lain lah. Terus 94 itu internet baru masuk ke Indonesia ya, itu juga apa namanya pertama kali mungkin internet tuh 94, atau kalau sudah banyak yang agak banyak yang menggunakan itu di tahun 2000-an. Nah, oke. Nah, ini ada World Wide Web ya, email, telnet,
internet chat relay. Jadi dulu itu uh, ya IRC ya. Jadi ketika orang mau chatting itu ya, itu belum ada aplikasi seperti sekarang ya. Apa namanya, kita pasti pakai IRC gitu. Jadi itu kalau mau chat dengan orang-orang, Anda mau chat dengan orang-orang dimanapun misalnya ya, ya mau dimanapun itu pakai software yang namanya IRC ya, Internet Relay Chat gitu. Itu untuk chat. Ini istilah-istilah saja mungkin nanti nah ini yang penting juga, kita bisa lihat bahwa pertumbuhan pengguna di internet itu sangat sangat cepat ya. Nah ini misalnya penggunaan over the global internet use ya. Jadi penggunaan internet di seluruh dunia. Average amount of time spent using internet by each internet user. Jadi ini rata-rata penggunaan internet oleh seseorang itu 6 jam 39 menit. Itu rata-rata seluruh orang di dunia itu menggunakan internet itu 6 jam 39 menit gitu ya, dari 4,57 miliar orang ya. Nah itu mungkin kalau kalian lihat nanti ada juga statistik-statistik yang menunjukkan misalnya sebanyak misalnya orang itu ngupload konten ke YouTube itu 1 detik itu 14 jam konten ya. Jadi 1 detik nih ada 14 jam konten YouTube yang diupload oleh orang-orang seluruh dunia. Bayangkan 1 menit, 1 jam, 1 hari berapa jam konten YouTube misalnya yang diupload oleh orang. Belum lagi Facebook segala macam, berapa sih berapa juta misalnya gambar misalnya yang diupload ke Instagram gitu ya. Itu sangat banyak sekali ya. Jadi nah itu sebenarnya jadi data ya, itu yang namanya nanti jadi big data. Jadi dengan banyaknya orang membuat data, generating data, nah itu jadi sebenarnya jadi data ya itu sebenarnya. Jadi itu nanti bisa dianalisis ya data-data itu. Nah misalnya ini kita lihat di Indonesia sendiri. Nah total populasi di Indonesia itu 272 juta orang ya. Nah pengguna internet terbanyak keempat di dunia ya, itu Indonesia ya. Mobile phone connecting 338 juta orang ya, versus population. Jadi ya karena kan kenapa lebih banyak ya, karena satu orang kan punya gadget kadang kan lebih dari satu ya. Nah internet user penetration 175 juta, penetrationnya 64%, yang artinya hampir setengah ya dari hampir setengah dari total penduduk Indonesia itu sudah menggunakan internet ya. Nah, yang aktif media sosial itu 160 juta orang. Nah, 59%. Ya, jadi 59% orang Indonesia sudah aktif di media sosial. Bahkan yang orang ya tertarik gitu ya menggunakan internet itu karena sosial media, misalnya karena ingin pakai Facebook dan lain-lain. Nah ini juga kan salah satu yang misalnya orang dulu menggunakan Facebook karena kan di Facebook itu kan bisa berteman dengan lain, terus ketemu lagi misalnya teman-teman SMP, teman-teman SD, mungkin teman-teman SMA gitu kan. Nah ini kan yang dulu lost kontak karena dulu kan belum ada teknologi ya. Jadi
orang itu susah kita cari gitu ya. Kalau sekarang kan kita bisa temenan, follow, jadi tahu misalnya dia kalau update atau ada apa ya. Nah, itu kan apa namanya banyak yang ya orang-orang tua atau dewasa muda yang apa tertarik menggunakan internet itu karena salah satunya dengan karena ada Facebook karena dia bisa kembali ketemu sama orang-orang yang apa namanya ya orang-orang dulu gitu ya teman-teman dulu dan lain-lain gitu ya itu dari internet ya. Nah ini average spend yang per hour Indonesia itu ke berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi apa namanya? Ke-8 ternyata yang apa paling lama menggunakan internet per harinya, per day ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi itu yaitu pakai web browser ya. Jadi apa namanya web browser itu bukan search engine ya. Kalau web browser itu aplikasinya itu ada apa? Ada kalau apa Chrome ya Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, terus apa Microsoft Edge ada gitu. Itu web browser. Kalau search engine itu adalah untuk searching ya Google, terus ada kalau yang lebih apa namanya lebih anonim itu ada DuckDuckGo, terus ada apa kalau Microsoft Bing ya. Itu jadi nanti kita akan lihat juga di internet itu seperti apa ya tentang privasi. Nah itu salah satu ya bahasan ya di internet. Nah ini cara kerja browser. Jadi kita itu merequest atau mengetik URL di web browser misalnya www.facebook.com ya. Nah nanti dia dari web browser ini akan merequest ya. Nah itu request di atas ke web server ya. Ke web server misalnya kita mau request Facebook. Nanti kita akan terkoneksi ke servernya Facebook. Nah, dari server Facebook, oh ini halaman awal nih. Dia akan apa kasih data juga terus lewat TCP IP juga ini responnya ini misalnya header bodinya nanti tampilannya seperti ini baru masuk ke web browser kita nanti ada didisplaykan gitu ya ada tampilan si Facebook baru kita lihat oh ini untuk login oh ini untuk nah kayak gitu jadi cara kerja si web browser itu jadi kita meminta data nge-request ke web server ya. Nah ini kan apa namanya eh, kecepatannya saya juga tidak bisa membayangkan ya ketika kalian ketik facebook.com terus ketik enter ketik go langsung terus persekian detik kan tampil ya si datanya bayangkan itu berarti kita terkoneksi misalnya dari internet ke server Facebook misalnya di Amerika misalnya atau mungkin kalau ada server di biasanya kalau lebih dekat mungkin di Singapura mungkin ya tapi katakanlah walaupun itu di Amerika mungkin eh, berapa detik ya apa namanya kita bisa apa dapat datanya itu berarti kecepatan data kita itu apa namanya nge-requestnya itu kita ngirim data ke sana itu nyampainya mungkin sekitar 1 atau 2 detik terus balik lagi 1 sampai 2 detik misalnya atau 1 detik lah jadi 2 detik bayangkan data kita nyampe ke 1 detik ke web server terus 1 detik balik lagi ke apa ngambil datanya itu kan kalau menurut apa ya perhitungan 1 detik bisa nyampe ke Amerika bayangkan gitu nah itulah cepatnya apa namanya transmisi data dengan internet ya. Nah ini fitur-fiturnya aja. Nah ini contoh-contoh web. Ini web browser ya. Ada Opera, Google, Safari, Mozilla, Internet Explorer ya, atau Microsoft Edge ya. Ini web.
Nah, manfaatnya seperti kita sudah rasakan, pasti sudah rasakan lah kita internet, bahkan kita bergantung, sangat bergantung pada internet kan. Kalau misalnya kalian aja handphonenya habis kuota misalnya kan, itu kan apa ya, kita tidak bisa terkoneksi ke internet, terus kita kan pasti mungkin galau, mungkin ya kita nggak bisa chat ke orang, kita nggak bisa browsing, nggak bisa lihat sosial media dan lain-lain gitu ya. Jadi juga ini kan ada satu bahasan bahwa apa, adiksi ya, jadi adiksi internet ya, jadi kita ketergantungan terhadap sesuatu ya, atau misalnya kita tergantung pada ya, internet ini ya. Nah, dan dampak internet yang negatif itu ada cybercrime, terus cyberbullying ya. Ini misalnya cybercrime ya, kejahatan di internet ya, apa makanya kita harus sangat hati-hati ya. Jadi apa namanya, internet pun bukan suatu tempat yang aman ya. Di situ juga apa namanya, seperti halnya di dunia nyata, kejahatan bisa ada juga gitu ya, ada penipuan, ada apa namanya, hal-hal negatif yang lain juga. Nah, ini manfaat internet bagi negara ya, efek positifnya produktivitas, pertumbuhan ekonomi ya, dan lain-lain. Nah, infrastruktur ini yang harus di apa namanya, harus ditingkatkan kalau misalnya mau apa namanya, jadi apa, bergerak, efeknya lebih bagus ya. Memang salah satunya kenapa apa, Indonesia ini kan apa namanya, belum secara infrastruktur misalnya internet belum bisa merata ya, karena ya Indonesia negaranya terdiri dari kepulauan ya, yang kepulauannya gede juga, terus apa namanya, tidak nyatu ya. Misalnya apa, Pulau Jawa, Pulau Sumatera kan terpisah laut, terus Kalimantan juga, terus apa, Pulau Irian juga, Bali kan segala macam terini ya. Jadi untuk apa namanya, ketika mau membuat suatu apa infrastruktur, yaitu banyak apa namanya, banyak kesulitannya ya gitu. Jadi kenapa kalau misalnya negara-negara lain infrastrukturnya sudah bagus ya, karena negara lain apa, geografinya tidak seperti Indonesia. Misalnya katakanlah Malaysia atau Singapura ya, yang Singapura kan kecil ya, terus dia tidak apa namanya, tidak terdiri dari kepulauan segala macam ya, bikin infrastruktur lebih enak gitu ya. Apa namanya ya, karena tidak apa namanya, kalau bikin sesuatu tidak terhalang oleh apa namanya, terus tidak terlalu luas kan gitu ya. Jadi ya ini kenapa di Indonesia ya apa menjadi kesulitan ya, karena memang geografisnya juga berbeda dengan negara-negara yang lain ya. Ya memang kalau apa, orang-orang di pedalaman segala macam belum bisa, kadang bukan internet aja, listrik aja kadang belum masuk ya, karena ya itu tadi ya, karena si apa, daerahnya ya, letak geografis kitanya yang memang apa namanya, untuk menyeluruh semua memang itu jadi pekerjaan yang agak susah ya. Nah, ini jenis-jenis jaringan internet. Ada personal area network, itu yang kecil ya, personal aja. Home itu ya untuk di rumah ya. Ada local area network tuh ya, bisa di rumah, bisa yang kecil ya. Ada MAN metropolitan area, itu terkoneksi apa namanya, satu kota. Kalau sekarang kan misalnya apa, sudah ada mulai juga smart city, yaitu apa, satu kota misalnya terkoneksi dengan internet, misalnya CCTV dengan yang lain-lain. Terus wide area network itu lebih besar lagi. Nah, eh, itu memang apa namanya, pada basicnya, dasarnya internet. Kenapa misalnya kalau kalian pernah apa namanya, gimana misalnya itu negara Indonesia bisa
terkoneksi misalnya ke katakanlah ke Amerika, pakai apa? Apa namanya? Mengoneksikannya atau jalannya lewat mana. Nah, itu lewat lewat kabel ya, sebenarnya itu ada yang namanya kabel optik ya, yang apa namanya, kalau di bawah itu apa namanya itu kan misalnya kita mengkoneksikan itu antar kabel gitu ya, atau pula ada yang pakai apa, kalau seluler ya pakai tower ya. Nah, kalau yang ini itu pakai kabel sebenarnya. Misalnya kita mengkoneksikan ke Malaysia gitu ya. Nah, itu pakai kabel, terus misalnya kalau ada apa namanya? Laut misalnya, itu kabelnya ke bawah laut gitu ya. Fiber optiknya ditanam di bawah laut ya, sampai ke apa namanya? Ya, ke area tujuan lagi ya. Nah, ada transmisinya, ada kabel ya, ada yang wireless. Kalau ya kabel itu kelebihannya itu lebih apa, minim gangguan, karena ya dia kabel yang nggak ada, minim ya gangguannya, kecuali kalau kabelnya tergulung atau apa gitu ya. Kalau nirkabel wireless ya itu eh, sangat apa namanya, memang kita nggak usah pakai kabel enaknya, cuman memang secara apa, kualitas mungkinnya itu kan, kalau ada tembok terus ada apa namanya, hal-hal yang mengurangi si daya pancarnya, itu sangat berpengaruh ya untuk wireless. Ini contoh jaringan internet aja. Nah, ini jadi misalnya sebenarnya ini terkoneksinya seperti ini mungkin ya, semuanya terkoneksi, ada yang bisa terkoneksi ke pakai kabel ya, seperti tadi mungkin yang di bawah ini kan ini pakai kabel ya, terus misalnya kalau mau pakai wireless itu ya pakai router yang wireless gitu ya, itu juga pasti pakai kabel dulu biasanya ya, jadi baru dipakai wireless. Nah, kita masuk ke sosial media. Nah, ini uh, yang saya ingin tekankan ya. Jadi kita akan sedikit bahas tentang sosial media, khususnya di internet ya. Nanti kita bahas sedikit juga tentang undang-undang ITE ya. Nah, jadi media sosial adalah kelompok aplikasi berbasis internet ya. Nah, ini berbasis internet kan, berdasarkan Web 2.0 yang menciptakan pertukaran dan user generated. Jadi apa namanya, dengan media sosial kan itu apa namanya, kita bisa langsung ya, misalnya kita komen terhadap satu postingan orang atau chat atau segala macam. Jadi dia langsung apa namanya, kita langsung terhubung gitu ya, bisa apa namanya, kita bisa reply lah gitu ya, jadi bisa apa, komunikasi. Kalau dulu website itu belum bisa seperti itu namanya masih web 1.0 kalau dulu. Jadi website ya hanya tampilan aja gitu ya, jadi belum seperti sekarang sosial media yang bisa apa, pertukaran konten itu bisa share ke sana ke sini. Kalau dulu belum bisa. Nah, itu baru teknologi 2.0 ya, bisa. Social networking itu adalah layanan internet yang bagi komunitas online yang ketertarikan bidang tertentu atau kesamaan latar belakang tertentu. Nah, dulu sebelum adanya sosial media, orang-orang sih kalau di Indonesia itu kalau yang apa namanya, ngobrol atau sharing itu biasanya itu pakai forum ya, di Kaskus kalau dulu yang terkenal. Itu sebelum ada zamannya sosial media ya, banyak orang yang menggunakan platform forum atau Kaskus untuk berbagi untuk atau berbagi, mau ngobrol sesama orang ya, melalui interest-interest tertentu. Misalnya ada yang suka dengan film, ada yang suka dengan apa gitu ya, jadi dikelompokkan. Fungsi. Nah, tujuan media sosial yaitu aktualisasi diri, komunitas, hubungan pribadi ya. Sekarang kan marketing juga masuk ya, karena orang lebih banyak di sosial media daripada di media yang biasa, di apa, di TV atau di
radio atau bahkan di surat kabar ya. Jadi yaitu menjadi media pemasaran yang lebih efektif karena orang-orang ada di situ ya. Terus entertainment, pastinya hiburan ya. Jenis-jenis media sosial, nih ada kolaboratif, ada blog, ada konten, ada social networking ya. Terus virtual game, ada virtual social world ya. Nah, ini contoh-contoh media sosial, ada apa namanya Facebook, Instagram, Twitter, blog dan lain-lain lah bisa digunakan. Nah, penggunaan media sosial, nah ini bisa kalian lihat, ini datanya di 2019 setiap 60 detik ya atau 1 menit. Bayangkan Google dia melayani 3,8 juta search. Facebook ada 1 juta orang yang login tiap 60 detik ya, tiap 1 menit. WhatsApp WhatsApp ini di bawah ya 41,6 juta message send di WhatsApp gitu ya. Jadi bayangkan berapa banyak nih online, belanja online 996 atau 1 juta dolar per 60 detik. Itu sekitar, kalau 1 juta dolar kalau 14.000 kursnya itu 14 M ya, 14 miliar. Bayangkan 60 detik aja orang belanja itu di internet itu sampai 14 miliar. Apalagi Twitch, Instagram 347 ribu scrolling Instagram dalam 60 detik ya. Netflix orang nonton 6.904 ribu jam ditonton. YouTube 4,5 juta video dilihat dalam 60 detik ya. Jadi bayangkan dalam 1 menit aja ini berapa juta data yang yang terkoneksi, atau berapa juta data yang terjadi di antara sosial media atau segala macam ini ya. Nah, oke, ini sedikit lagi sosial budaya. Nah, etika dalam menggunakan sosial media ya, gunakan bahasa sopan. Nah, tapi saya akan bahas yang ini. Nah, ini saya akan bahas tentang sedikit tentang Undang-Undang ITE ya. Oke, nah ini ada aturan atau net ethics ya. Jadi net ethics dari bukunya Virginia Shi ya. Nah, dia bilang bahwa ya kita juga harus punya sama etika yang sama ketika kita di kehidupan yang nyata ya. Jadi itu juga yang harus kita bawa di internet, bahwa kalau kita misalnya nanti di dalam internet itu ketemu orang yang lebih tua, ya kita harus lebih sopan gitu ya. Samalah seperti kita di kehidupan yang nyata gitu ya, intinya. Walaupun ini etika ini kan tidak tidak ada ini hukumnya ya, tapi di Indonesia kita akan lihat aspek hukumnya. Oke, copyright juga ini ya, ada juga ya. Ini copyright kita tidak bisa ketika kita menggunakan suatu video, suatu gambar atau segala macam yang di internet, itu kan kalau itu punya seseorang, yaitu kita harus minta izin, kecuali itu yang Creative Common ya. Jadi Creative Common itu ya bisa dipakai bebas gitu ya. Memang kalau ada dia itu copyright ya, kita harus, kalau mau menggunakan itu kita memang harus minta izin dari yang punyanya ya.
Nah, ini cybercrime itu kejahatan yang ada di komputer ya, pakai ya jaringan internet internet dengan menggunakan media elektronik ya. Jadi memang ya ini memang nantinya kalau ya penjahatnya pintar memang agak susah ya, karena ya namanya juga di dunia digital itu ya agak agak susah gitu ya, untuk misalnya kalau kalian jadi korban penipuan atau apa, ya memang agak susah karena ya terini gitu ya, ngedeteksinya memang agak susah walaupun bukannya tidak mungkin. Nah, ini salah satu contoh misalnya gini, ini apa namanya, ini tahun 2000 berapa ya, ini masih ada zaman sosial media pet ya, kalau sekarang udah nggak ada. Nah, ini adalah salah satu misalnya dari sekian banyak kasus yang menyeret di undang-undang ITE ya. Misalnya ini eh, ya ketika kita kan di kehidupan nyata juga sebenarnya sama ya, ketika kita kita eh, apa mengejek orang mungkin ya, terus kita membuat orang tersinggung atau apapun gitu ya, ini bisa aja dilaporkan gitu ya. Nah, ini juga yang terjadi di sosial media, bahwa di sosial media tidak sebebas kita mau ngapa-ngapain, enggak gitu ya. Ada aturan-aturan tertentu gitu ya, ketika kita menyinggung orang, atau dalam hal ini misalnya menyinggung orang-orang Jogja, apalagi orang banyak misalnya, ini ternyata bisa dilaporkan gitu ya. Atau kita, nah misalnya ini juga ya, nah walaupun misalnya, karena saya yakin pasti kebanyakan orang itu eh, apa namanya eh, ya sebenarnya tidak ya mungkin lucu-lucuan, atau mungkin ini aja, tapi ketika misalnya itu melanggar orang, atau misalnya menyinggung orang, atau menyinggung banyak orang segala macam, nah itu bisa dilaporkan gitu, jadi bisa masuk ke si undang-undang ITE ini gitu ya. Nah, ini salah satunya. Jadi karena nah gini, yang perlu diingat bahwa ketika kita harus ketika mau posting sesuatu itu, kita harus benar-benar apa ya memperhatikan bahwa ketika kita memposting sesuatu ke internet itu, kita membuat sesuatu itu bisa diakses oleh publik gitu. Jadi jangan sampai sesuatu, apalagi sesuatu yang private gitu ya, Anda bagikan ke publik. Nah, itu karena ketika Anda mengupload sesuatu itu di internet, itu kemungkinan besar itu akan bisa ada terus gitu, walaupun sudah misalnya Anda nge-tweet sesuatu, ternyata udah deh hapus gitu ya, tapi pasti misalnya ada orang yang nge-screenshot, ada orang yang terus pasti ada di jejak digitalnya gitu ya istilahnya. Nah, itu yang harus kita kita tahu bahwa internet itu seperti itu ya. Nah, misalnya ini agak berbeda, mungkin kalian tahu lah ini ya. Ini Ariel ya, Ariel Peter Pan. Itu dia waktu tahun 2000 berapa nih? 8 ya, 2000 berapa ya, saya lupa lagi kasusnya. Nah, itu dikenai kena undang-undang ITE sama undang-undang pornografi juga gitu ya. Karena ya itu tadi ya, karena ada salah satu videonya ya yang viral di internet. Jadi
ya udah, kalau udah viral di internet itu sampai sekarang juga ada terus gitu. Jadi nggak tahu sampai kapanpun juga pasti tetap ada gitu. Ya, jadi ya itu tadi, misalnya ini ya memang misalnya Ariel punya ya katakanlah video yang apa namanya ya pribadi bagi dia ya, tapi ketika misalnya memang tersebar ke internet ya udah itu nggak akan bisa di take down gitu ya, terus aja pasti ada di internet sampai sekarang pun masih ada gitu ya. Itu yang harus dipahami ya. Nah, ini sebenarnya yang menyebarkan videonya. Nah, terus juga kita akan lihat eh, ini beberapa cyber crime ya. Jadi apa namanya, ada harassment, ada cyber pornografi, ada cyber stalking, ada hacking ya. Terus carding ya. Jadi kalau kalian punya kartu kredit, nah itu harus hati-hati ya, jangan sampai apa namanya kartu kredit kalian itu bisa digunakan sama orang lain ya. Terus phishing, kalau phishing ini adalah percobaan untuk mendapatkan informasi sensitif, kata sandi, kartu kredit. Nah, dengan menyamar tentang akun-akun resmi, misalnya kayak dia bikin loginnya Facebook gitu ya. Nanti kalian masukin, ketika kalian masuk, nah nanti dia punya email sama password Anda. Nah, ini cyberbullying, tapi saya lebih aneh. Nah, ini yang uh, undang-undang ITE ya, cyber law ya. Jadi di Indonesia memang ada undang-undang ITE yang memang apa namanya banyak keluhan juga ya. Untuk undang-undang ITE ini ada beberapa pasal yang memang agak ini misalnya terhadap kebebasan berbicara. eh Ya saya rasa memang apapun kita ini bebas ya mau berbicara, tapi kan ada yang namanya apa kritik, beda dengan menghina gitu ya. Kritik dengan menghina itu beda ya. Jadi harus dibedakan ketika kita menjelek-jelekan orang dan segala macam. Nah itu bisa terkena. Nah tapi memang harus dilaporkan ya. Jadi misalnya ada yang mengancam Anda, nanti kita lihat apa aja di sini ya. Kita masuk dulu di pasal 27 itu. Nah, ini setiap orang yang sengaja tanpa hak distribusikan, transmisi, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang ada muatannya kesusilaan ya, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, itu bisa dipidana ya. Terus ya bisa dipidana kalau itu dilaporkan. Misalnya ada yang mengancam Anda, terus Anda laporkan, nah itu bisa masuk ke undang-undang ini. Jadi kalau tidak dilaporkan ya polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena tidak ada dasar laporan ya, delik aduan lah namanya ya. Nah ini ya, jadi kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik. Nah, terus 28, nah ini tentang suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tidak boleh apa namanya sengaja menyebarkan informasi tujuannya untuk menimbulkan kebencian, permusuhan individu, atau berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nggak boleh ya. Jadi apa namanya ngehina suku lain, agama, ras yang kayak gitu, sara pokoknya ya, itu nggak boleh. Itu bisa di penjara paling lama. Walaupun Anda itu iseng doang, itu nggak boleh ya. Makanya jangan iseng yang apa yang seperti ini ya. Itu janganlah, jangan iseng, karena ya ini Anda bisa dilaporkan, terus bisa dipidana paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar ya. Terus menakut-nakuti, ancaman kekerasan, nah itu bisa dilaporkan ya. Misalnya ada yang nge-text Anda
atau nelpon atau di sosial media ngancem gitu ya, itu bisa dilaporkan ya gitu. Jadi itu yang sebenarnya garis besarnya di Undang-Undang ITE, yang yang boleh dan tidak boleh, itu secara garis besarnya. Sebenarnya masih banyak yang dibahas di Undang-Undang ITE. Nah, tapi secara garis besar ini yang tidak boleh ya. Jadi banyak sekali orang yang di apa di tangkap polisi ya karena ya itu tadi karena dia menyebarkan berita bohong ya. Oh, ini belum masuk yang hoax. Itu ada juga yang hoax, ketika menyebarkan hoax. Nah, itu sengaja mau iseng, itu bisa kena pidana gitu ya. Jadi harus hati-hati juga ya. Jadi saya sarankan hati-hati menggunakan internet karena atau sosial media ya, karena di Indonesia ada undang-undang ITE ya yang mengatur untuk di sosial media. Tapi memang sekarang Polri pun sudah punya divisi cyber ya, karena mungkin saya rasa masih PR ini untuk mensosialisasikan gitu ya, sebenarnya untuk penggunaan internet itu apa yang boleh, apa yang tidak. Saya rasa masih banyak sekali orang yang tidak tahu tentang undang-undang ITE ini. Jadi masih orang berpikir bahwa di internet itu bebas sebebas-bebasnya gitu ya, mau ngomong apapun, mau apa ini. Tapi ya seperti di dunia nyata juga ada aturan-aturannya, walaupun tentu saja di setiap negara aturan tentang internet beda-beda ya. uh, yang lebih ekstrim mungkin di Cina contohnya, itu orang tidak bisa mengakses bebas internet itu seperti di Indonesia gitu ya. Ada yang bebas, ada yang longgar, ya itu tergantung kebijakan negara-negara itu sendiri ya. Oke.